Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang trigonometri. Pertama kita mulai dari perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Didra Ryan Herlambang dengan NIM 2309041. Dan saya Muhammad Nabil Syauki Siswandi dengan NIM 2308656. Oke. Kita dilanjutkan untuk teman kita Purba. Silahkan Purba. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Purbaya Hidayat Arifin dengan NIM 2310980. Oke, kita akan mulai mempresentasikan trigonometri oleh kami kelompok 6. Kita lanjut. Di sini ada daftar pustaka. Yang pertama ada definisi fungsi trigonometri, lalu yang kedua ada identitas trigonometri, yang ketiga ada pengertian limit trigonometri, lalu yang terakhir adalah ada contoh soal limit trigonometri. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya Nabil. Yang pertama ada definisi fungsi trigonometri. Fungsi-fungsi trigonometri umumnya didefinisikan berdasarkan atas sudut segitiga. Beberapa fungsi trigonometri yang umumnya digunakan adalah sin, cos, dan tangen. Grafik dari fungsi-fungsi trigonometri ini dapat digambarkan pada lingkaran satuan seperti gambar berikut. Oke, kita bisa lihat dari gambar berikut ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjut. Dilanjutkan oleh saya Didra. Di sini ada identitas trigonometri. Di sini ada 5 identitas trigonometri. Yang pertama adalah ada sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Lalu yang kedua ada tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Yang ketiga ada kotangen theta sama dengan cos theta per sin theta. Lalu yang ketiga ada secant theta sama dengan 1 per cos theta. Lalu yang terakhir ada cosecan theta sama dengan 1 per sin theta. Oke, di sini ada pengertian limit fungsi trigonometri dilanjutkan oleh Nabil. Silahkan Nabil. Baik, pengertian limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Limit tersebut dapat dihitung dengan menggunakan teorema-teorema yang berlaku untuk fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri dapat disubstitusikan layaknya limit fungsi aljabar, asalkan fungsi trigonometri diubah terlebih dahulu. Sumber lainnya menjelaskan bahwa limit trigonometri adalah nilai yang terdekat pada suatu sudut fungsi trigonometri. Dalam penyelesaiannya, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan seperti substitusi, pemfaktoran, turunan, dan kali sekawan. Selain itu, terdapat pula teorema-teorema yang menjadi dasar dari limit fungsi trigonometri, seperti teorema Apit dan teorema L'Hopital. Oke, kami akan menjelaskan melalui video. Maka dari itu teman-teman silahkan dinikmati dan diresapi dan dipahami dari isi video yang telah kami buat. Silahkan. Kita akan menjelaskan tentang limit trigonometri. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui lingkaran dengan pusat adalah O. Kita gambar di sini. Di sini ada titik B. Lalu kita buat suatu segitiga. Di sini adalah C. Kita proyeksikan ke bawah. Di sini adalah A. Dan di sinilah D. Dan di sini adalah sudut X. Sehingga dari sini luas juring A OB dapat diperoleh dengan cara X dibagi dengan 2pi maksud saya, dikali dengan luas satu lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Sehingga dari sini pi dan pi bisa kita coret, sehingga diperoleh X dikali r kuadrat per 2. Perhatikan bahwa luas segitiga OAB lebih kecil daripada luas juring OAB.
lebih kecil daripada luas segitiga OCB. Sehingga dari sini kita peroleh luas segitiga OAB adalah 1/2 dikali A, D dikali OB. Sedangkan luas jurik OAB adalah X dikali R kuadrat per 2. Sedangkan luas juring OCB adalah 1/2 dikali B, C dikali OB. Ini adalah lebih kecil dan ini adalah lebih kecil. Sehingga dari sini kita peroleh 1/2 dikali AD dikali R lebih kecil daripada X R kuadrat per 2. Lebih kecil daripada setengah dari BC. OB-nya lalu kita kalikan, ya pokoknya kita kalikan semuanya dengan 2/R kuadrat, sehingga diperoleh AD per R lebih kecil daripada X lebih kecil daripada B, C per R. Sehingga dari sini kita dapat lihat bahwa sin X sama dengan AD per OA. Sehingga dari sini diperoleh AD per R. Sedangkan kita diperoleh juga dapat dilihat juga dengan tanggen X sama dengan BC per OB atau sama dengan BC per R. Dari sini AD per R kita gantikan dengan sin X lebih kecil daripada X lebih kecil daripada BC per R adalah tanggen. R adalah tanggen. Oke, sehingga kalau kita bagi dengan sin X, kita peroleh 1 lebih kecil daripada X per sin X lebih kecil daripada tanggen per sin X. Sama dengan tanggen adalah sin X per cos X dikali 1 sin X, sehingga sin X dengan sin X kita coret jadi 1 cos X. Dari sini kita dapat memberikan limit X menuju 0 dari 1 lebih kecil daripada limit X 0 dari X per sin X lebih kecil daripada limit X menuju 0 dari 1 cos X. Sehingga kita tahu bahwa limit X menuju 0 dari 1 adalah 1, limit X menuju 0 dari super cos X adalah 1, sehingga kesimpulan kita 1 lebih kecil daripada limit X menuju 0 dari X per sin X lebih kecil daripada 1. Jadi kesimpulan kita limit X menuju 0 dari X per sin X sama dengan 1. Dan kita peroleh limit X menuju 0 dari X per sin X sama dengan 1. Kita juga peroleh limit X menuju 0 dari sin X per X sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama, tadi kita peroleh sin X lebih kecil dari X lebih kecil dari tangen X. Kita bagi dengan tangen X sehingga diperoleh sin X per tangen X lebih kecil dari X per tangen X lebih kecil dari 1. Sehingga dari sini kita peroleh sin X per sin X per cos X lebih kecil dari X per tangen X lebih kecil dari 1. Sehingga diperoleh cos X lebih kecil dari X per tangen X lebih kecil dari 1. Ketika X menuju 0, dari cos X lebih kecil dari limit X menuju 0 dari X per tangen X lebih kecil dari limit X menuju 0 dari 1. Sehingga X menuju 0 dari cos X sama dengan 1. Dan ini juga sama dengan 1. Sehingga kita peroleh limit
X menuju 0 dari X per tangan X sama dengan 1. Dengan cara yang sama, limit X menuju 0 dari tangan X per X sama dengan 1. Sehingga kita peroleh seperti yang dikotakan berikut ini. Lanjut ke contoh soal. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai limit trigono berikut ini. Limit X menuju 0 dari 3X per sin 3X. Jadi kita misalkan A sama dengan 3X, sehingga ketika X menuju 0 maka nilai A menuju 0, karena 3 kali 0 sama dengan 0. Jadi kita gantikan limit A menuju 0 dari A per sin A. A per sin A sama dengan 1. Dengan cara yang sama, limit X menuju 0 dari tangan 4X per X. Dari sini, supaya menjadi 1, kita harus kalikan dengan 4. Kalau kita tambahkan dengan 4, jangan lupa kita kalikan dengan 4. Sehingga kita peroleh tangan 4X per 4X sama dengan 1. Jadi diperoleh adalah 1 dikali 4, jadi sama dengan 4. Perhatikan contoh ketiga. Limit X menuju 0 dari sin 5X dibagi tangan 3X. Dari sini kita akan peroleh limit X menuju 0. Kita tuliskan seperti berikut ini. Sin 5X, di bawahnya adalah tangan 3X. Dari sini kita bagi dengan 5X. Jangan lupa kita tambahkan dengan 5X. Kalau di bagian atas kita tambahkan dengan 3X, jangan lupa di bawahnya kita tambahkan dengan 3X. Sehingga kita peroleh sin 5X per 5X sama dengan 1. 3X dibagi tangan 3X sama dengan 1. Jadi dari sini kita dapat coret X dengan X, sehingga diperoleh sama dengan 5/3. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang telah menonton presentasi kami. Sekian dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.